Selamat datang kembali di pembahasan mendalam Anda. Hari ini kita punya satu contoh kasus kepemimpinan yang menarik banget nih. Kita ambil dari buku Leading with Strategic Thinking, fokusnya itu UMCA Amerika Serikat atau USA. Betul. USA ini menarik karena strukturnya. Struktur yang unik ya. Iya, unik banget. Jadi, ini kan semacam federasi. Ada sekitar 900 asosiasi lokal. Dan masing-masing itu independen, punya otonomi sendiri. Wow, 900. Banyak juga ya. Jadi bukan kayak perusahaan biasa yang komandonya satu dari pusat gitu. Sama sekali bukan. Makanya tantangannya besar. Gimana menyatukan semua bagian independen ini untuk ya tujuan bersama? Nah, misi kita kali ini persis di situ. Kita mau bedah, gimana sih caranya USA ini memenangkan hati para pemangku kepentingan mereka, terutama yang di cabang-cabang lokal itu. Supaya mau ikut perubahan strategis yang lebih besar. Oke, mari kita mulai bongkar ya. Sumber kita ini menyorot peran penting Neil Nichol. Dia waktu itu presiden dan CEO USA. Iya, Nicole ini sadar banget kalau USA mau maju, mau relevan terus ya, kuncinya itu harus ada penyelarasan yang lebih baik. Antar cabang lokal itu harus lebih sinkron geraknya. Tapi gimana caranya? Dengan 900 cabang independen gitu, pasti nggak mudah ya maksain strategi dari atas? Nah, itu dia. Justru itu kecerdikannya Nicole. Dia nggak maksain strategi dari kantor pusat. Dia malah pakai proses perencanaan strategis yang sebenarnya udah jalan, tapi diubah fungsinya. Diubah gimana tuh? Jadi bukan sekedar formalitas administratif, tapi jadi ajang buat bangun kepercayaan, bangun komitmen bareng. Prosesnya dibikin lebih inklusif. Inklusif maksudnya melibatkan lebih banyak orang gitu? Tepat. Melibatkan secara aktif. Nicole ini kan punya pengalaman juga di cabang lokal ya, jadi dia paham banget. Para pemimpin di cabang itu perlu merasa didengar, perlu merasa dilibatkan dalam keputusan-keputusan penting, apalagi yang menyangkut program nasional atau alokasi sumber daya. Masuk akal sih, kalau dipaksa dari atas bisa-bisa malah resisten ya mereka. Apalagi dalam struktur federasi gitu. Bisa jadi bumerang, betul. Mereka harus merasa ikut memiliki arah strategisnya, bukan cuma disuruh nurut. Ada contoh konkret nggak gimana pelibatannya? Ada. Yang paling penting itu pembentukan gugus tugas. Isinya 15 CEO Y lokal, orang-orang lapangan yang dianggap representatif lah. Oke, terus tugasnya apa gugus tugas ini? Nah, mereka inilah yang diminta merumuskan janji merek USA, atau tujuan bersama gitu, yang akhirnya jadi slogan memperkuat fondasi komunitas. Inisiatifnya datang dari perwakilan lapangan, bukan didikte dari atas. Ini inti dari memenangkan hati tadi. Jadi mereka beneran dikasih kesempatan buat ikut nulis visinya ya, bukan cuma ditanya pendapat. Persis. Pendekatan partisipatif ini, kepemilikan bersama ini, yang bikin orang merasa, oh ini visi kita juga, bukan cuma instruksi. Ini pasti relevan banget buat Anda yang mungkin juga ngalamin dinamika serupa di organisasi ya kan? Ketika ada inisiatif dari pusat, tapi perlu diterima sama unit-unit lain. Betul. Tentu ada tantangannya juga ya. Gimana 15 orang bisa mewakili 900 suara? Gimana proses di dalamnya? Tapi intinya pelibatan yang otentik. Lalu, gimana hasilnya? Apakah cara ini efektif? Menurut sumber kita sih, hasilnya signifikan. Positif banget. Oh iya, apa aja tuh dampaknya? Pertama, merek nasional USA jadi lebih kuat, lebih hidup lagi. Terus, mereka berhasil sepakat soal struktur iuran keanggotaan nasional yang lebih adil buat semua cabang. Oke, bagus itu. Ada lagi? Ada. Lahir program-program unggulan bareng, jadi mereka bisa garap isu sosial skala nasional secara kolektif, menunjukkan kekuatan bersama mereka. Dan mungkin yang paling fundamental, ada perubahan cara pandang nggak? Nah, itu dia. Yang paling penting mungkin perubahan mindset. Asosiasi lokal mulai melihat diri mereka bukan cuma entitas sendiri-sendiri, tapi sebagai bagian dari satu federasi nasional yang lebih besar, yang lebih kuat kalau bersatu. Mereka mulai mikir dan bertindak lebih kolektif. Wah, itu transformasi yang dalam ya. Iya. Dan satu lagi, kapasitas pemimpin lokal buat diskusi, cari mufakat, bahkan kelola konflik antar mereka itu juga jadi lebih baik. Ini bukti kalau pelibatan aktif itu beneran bangun kapasitas organisasi, bukan cuma kepatuhan sesaat. Jadi, kesimpulan utamanya apa nih buat kita semua? Contoh UA USA ini nunjukin ya, kalau dalam sistem yang kompleks, yang terdesentralisasi,
Kepemimpinan strategis yang efektif itu seringkali bukan soal maksa dari atas. Tapi lebih ke memberdayakan dan melibatkan ya. Betul, membangun komitmen dari dalam, dari bawah ke atas, gitu. Lewat rasa kepemilikan bersama. Ini sekaligus jadi pertanyaan penting juga ya. Gimana caranya organisasi menyeimbangkan antara butuhnya arah strategis terpusat Dengan kekuatan dan legitimasi yang datang dari keterlibatan orang-orang di lapangan di tingkat lokal. Itu kan nggak selalu mudah ya, kadang ada trade-off antara kecepatan dan penerimaan. perlu dicari titik tengahnya. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran nih untuk Anda renungkan. Di konteks Anda sendiri, mungkin di pekerjaan, di komunitas, atau organisasi manapun. Di mana kira-kira ada peluang terbesar untuk memenangkan hati, untuk melibatkan orang lain secara lebih bermakna dalam merumuskan dan mencapai tujuan bersama. Pertanyaan yang bagus untuk direnungkan. Oke, sampai di sini dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.